Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Madiani Tias, NPM S1D019086. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Baiklah, langsung saja pada bab 1 itu pendahuluan. Bagian A, latar belakang. Dalam dunia perekonomian, tidak terlepas dengan analisis-analisis, ekonometrika dapat dimanfaatkan untuk membuat estimasi sebuah fungsi beserta parameter-parameternya, yang selanjutnya akan dapat dimanfaatkan untuk membuat prediksi atau periode yang akan datang. Di samping itu, ekonometrika lebih banyak memberikan perhatiannya kepada ilmu ekonomi positif. Analisis kualitatif dalam ilmu ekonomi hanya memberikan kepada kita hubungan-hubungan yang terdapat antara variabel-variabel ekonomi. Kemudian, ekonometrika merupakan ilmu yang memanfaatkan matematika dan teori statistik dalam mencari nilai parameter daripada hubungan ekonomi. Dalam definisi sederhana, ekonometrika adalah suatu aplikasi dari metode statistik yang hanya terfokus pada dalam data statistik. Ilmu ekonometrika merupakan gabungan dari teori ekonomi, matematika, dan statistika. Secara luas, ekonometrika berperan dalam yang pertama, mengestimasi hubungan antar variabel ekonomi, yang kedua, membandingkan antara teori ekonomi dengan fakta, dan menguji hipotesis dengan melibatkan perilaku ekonomi. Yang ketiga, membuat ramalan tentang perilaku variabel-variabel ekonomi. Selanjutnya itu B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani ubi jalar, IRS, DRS, atau CRS. Yang C itu tujuan, untuk mengetahui input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang terakhir, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalankan oleh petani, IRS, DRS, atau CRS. Selanjutnya bab 2, metode penelitian. Yang A, jenis dan sumber data. Jenis data adalah data cross-section. Sumber data dari skripsi Wiwi Pujiastuti yang berjudul Analisis Produksi dan Pendapatan pada Usaha Tani Ubi Jalar di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang dari Universitas Bengkulu. Selanjutnya itu ada B, spesifikasi model, di mana len Y sama dengan len beta 0 ditambah beta 1 len X1 ditambah beta 2 len X2 ditambah beta 3 len X3 ditambah beta 4 len X4 ditambah beta 5 len X5 ditambah ET, di mana Y adalah produksi ubi jalar, satuannya kilogram per hektar, beta 0 itu adalah konstanta, X1 adalah luas lahan, satuannya hektar, X2 jumlah pupuk setara Ponska itu satuannya kilogram, X3 jumlah gram mason itu liter, X4 jumlah tenaga kerja dalam keluarga satuannya hari kerja setara pria, X5 jumlah tenaga kerja luar keluarga. Beta 1 sampai beta 5 itu adalah koefisien regresi dan ET adalah error term. Selanjutnya itu uji nilai elastisitas, di mana hipotesisnya H0 itu beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0, H1 itu beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0, di mana jika p-value lebih kecil dari alfa maka tolak H0 dan terima H1. Begitu juga sebaliknya, jika p-value lebih besar dari alfa maka tolak H1 dan terima H0. Selanjutnya, uji nilai elastisitas. Di sini dari data yang telah saya analisis, didapatkan X1-nya itu 0,000, X2 0,270, X3 0,019, X4 0,096, dan X5 0,248, di mana hasil analisis pada p-value itu lebih kecil daripada alfa, sehingga kita menerima H1 dan tolak H0.
berarti itu artinya berpengaruh. Selanjutnya itu uji skala usaha. Hipotesisnya H0 itu beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 ditambah beta 5 sama dengan 1 atau CRS. Jika H1 itu beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 ditambah beta 5 tidak sama dengan 1 atau IRS atau DRS. Jadi jika nilainya lebih kecil dari 1 itu tandanya dia DRS. Jika lebih besar dari 1 dia IRS. Dari hasil analisis yang saya dapat dari data saya itu nilainya 1.09867549797. Artinya penambahan penggunaan input produksi akan menambah jumlah produksi ubi jalar karena usaha tani ubi jalar masih berada pada tingkat IRS. Yang terakhir itu bab 4 penutup. Kesimpulan, 1. Faktor produksi yang berpengaruh terhadap jumlah output adalah semua variabel, yaitu luas lahan, jumlah pupuk setara Ponska, jumlah gramason, jumlah tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja luar keluarga. Yang kedua, nilai input produksi semua memiliki nilai elastisitas yang sama, yaitu p-value lebih besar dari alfa. Yang ketiga, petani ubi jalar di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang berada pada tingkat IRS, sehingga jika terjadi penambahan input akan terjadi pula peningkatan jumlah produksi ubi jalar. Kemudian saran, petani ubi jalar di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang sebaiknya bisa menambah penggunaan semua variabelnya, dikarenakan usaha tani ubi jalar ini masih berada pada tingkat IRS, sehingga menambah pengguna variabel akan menambah produksi ubi jalar. Sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.